Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa Pak ilmu ya tentang sarana berpikir ilmiah, ilmu dan bahasa ya. Sarana berpikir ilmiah untuk melakukan kegiatan ilmiah diperlukan sarana berpikir ya. Kemudian memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan cara berpikir ini merupakan satu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan ya. Imperatif artinya keharusan. Tanpa menguasai ini maka kegiatan ilmiah yang baik tidak dapat dilakukan. Karena ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana berpikir ilmiah ini dalam proses pendidikan merupakan bidang studi tersendiri ya. Tujuan dari mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimasukkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah ini yang baik, maka dibuka sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, statistika. Logika itu adalah cara berpikir sederhana ya. Matematika sudah pakai hitung-hitungan. Statistika sudah lebih jauh lagi menghitung kepada kemungkinan peluang. Tanpa mempunyai kemampuan bahasa, maka kegiatan berpikir yang sistematis dan teratur tidak mungkin dapat dilakukan ya. Mau nggak mau bahasa harus bisa ya. Apakah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, semua bisa salah satu ya. Kalau tidak salah satu lah. Manusia dapat berpikir dengan baik karena dia mempunyai bahasa. Tanpa bahasa manusia tidak akan dapat berpikir. Untuk berpikir akan rumit dan abstrakkan setiap yang kita lakukan dalam kegiatan ilmiah. Harus punya rasa bahasa. Bahasa dapat kita jadikan sebagai rangkaian bunyi dan dipergunakan untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan lambang di mana rangkaian bunyi ini membentuk suatu arti tertentu ya. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Komunikasi ilmiah bersifat reproduktif ya. Artinya reproduktif bisa diproduksi ulang ya. Ukuran ini terletak pada peranan bahasa itu sendiri yang berfungsi yang sebagai sarana komunikasi emotif, efektif, dan simbolik. Seharusnya komunikasi ilmiah harusnya hanya aspek simbolik saja, tapi tidak mungkin ya. Arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung kata-kata yang membangun bahasa. Ini merupakan kendala-kendala ya. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematik bersifat artifisial ya, buatan. Yang baru bisa punya arti setelah diubah makna itu diberikan kepadanya. Misalkan alfa, apa alfa itu? Alfa adalah nama abjad pertama Yunani. Maksudnya apa? Itu koefisien ya dalam hitungan. Matematika mengembangkan bahasa numerik, angka yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif, secara hitung-hitungan ya. Umpamanya harus menghitung panjang logam, PT sama dengan PO kali 1 plus NT, N sini adalah koefisiennya. T temperatur misalkan ya. P logam pada temperatur tertentu sama dengan logam pada temperatur awal kalikan dengan 1 plus N kali T. N koefisien panjang memuai, koefisien memuai ya. Koefisien memuai. Berpikir deduktif adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada premis-premis yang kebetulan telah ditentukan. Deduktif itu kesimpulannya lebih kecil daripada premisnya ya. Ya penyusutan opini ya, makanya deduktif menyusut. Misalkan semua kuda akan mati.
kuda akan mati. Semua polisi akan mati. Bisa ada seorang anggota polisi berarti akan mati ya. Semua kuda di dunia tiba-tiba ada tetangga punya kuda namanya Nil, kuda Nil. Kuda Nil akan mati juga. Intinya dari peragamaannya, maka ilmu dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap sistematika, komparatif, dan kuantitatif ya. Sistematis tersusun dengan rapi ya. Komparatif ada perbandingannya. Jadi tidak benar sendiri ya. Tidak benar sendiri kalau komparatif itu. Pasti benar itu memang sudah diukur, sudah dibandingkan. Kuantitatif, nggak ada bilangannya ya. Nggak misalnya, oh kopi ini rasanya nomor 7. Nomor 7 dari mana nomor 7 ya? Kalau hitungan nomor 7 dari mana? Dan seterusnya ya. Pendapat Immanuel Kant 1924 1804 ya. Bahwa matematika merupakan pengetahuan yang bersifat sintetik a priori, di mana eksistensi matematik tergantung dari panca indera serta beberapa aliran yang disebut sebagai logistik ya, berpikir secara logis. Aliran intuisi dengan eksponen utamanya ya, intuisi adalah insting ya, intuisi bagaimana perasaannya. Aliran David Hilbert yang kita sebutan konformalis. Bahkan di matematik ada formalisme language ya. Ada bahasa formalisme language, itu bahasa komputer sebetulnya, tapi bahasa lah. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dari populasi tertentu. Ada hubungan dengan sampel, ada hubungan dengan populasi, itu statistika ya. Ada hubungan dengan peluang. Lebih lanjut dikembangkan menjadi konsep De Moivre dan Simpson. Ini lebih lanjut dan menemukan distribusi normal. Sebaran normal data, kebanyakan orang normal ya. Itulah sebaran normal. Normal seperti lonceng ya. Lalu berkembang juga teknik kuadrat terkecil, simpangan baku, dan skala baku untuk rata-rata yang dikembangkan oleh Carl Friedrich. Sebagai itu sebenarnya 1995 ya. Teknik kuadrat terkecil, jarak, ya. Kuadrat terkecil untuk mengukur satu perdugaan pakai teknik kuadrat terkecil. Teknik kuadrat terkecil itu apa? Galatnya itu diperkecil ya, kesalahannya diperkecil. Kesalahan diperkecil sehingga pendugaan menjadi bagus. Maksudnya itu teknik kuadrat terkecil itulah untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan. Bahasa tentang terminologi ilmu pengetahuan dan sains. Mana ya? Politik bahasa nasional. Dua jenis pengetahuannya, terminologi ketahuan adalah terminologi artifisial yang bersifat sementara. Dari alat analisis yang pada pokoknya diartikan sebagai keseluruhan bentuk dari produk kegiatan manusiaan dalam usaha untuk mengetahui sesuatu. Pengetahuan bukan ketahuan ya, pengetahuan atau knowledge merupakan terminologi generik yang mencakup segala bentuk yang kita tahu sebagai filsafat, ekonomi, seni, bela diri, cara menyulam, dan biologi itu sendiri. Apakah objek adalah untuk yang membuahkan pengetahuan tersebut ya? Ini bukan ketahuan, ini pengetahuan. Cara dipakai untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Untuk apa pengetahuan itu dipergunakan atau nilai kegunaan apa yang dipunyai olehnya? 3 kriteria pengetahuan ya. Bukan ketahuan nih, kamu ketahuan baca lagi dengan si dia bukan. Objek ontologis, landasan epistemologis, landasan aksiologis. Bentuk pengetahuan oleh dalam bahasa adalah sains. Dengan demikian maka masalahnya adalah terdapat perbedaan antara knowledge dan sains. Antara pengetahuan bersifat generik dan belum bentuk pengetahuan yang spesifik yang punya objek ontologis, landasan epistemologis dan landasan aksiologis yang khas. Beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah menggunakan ilmu pengetahuan untuk sains dan pengetahuan untuk knowledge.
Sains dimakan sebagai ilmu pengetahuan, knowledge adalah untuk pengetahuan. Alternatif kedua berdasarkan pada asumsi bahwa ilmu pengetahuan berdasarkan dua kata benda, yakni ilmu dan pengetahuan. Apakah sinonim knowledge dan sains dalam bahasa Indonesia? Dalam konferensi pengetahuan nasional menjalankan perubahan-perubahan terminologi dalam ilmu istilah sains dan pengetahuan knowledge ya. Alasan ilmu adalah sebagian dari pengetahuan. Dengan demikian, maka ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu ciri-ciri ilmiah, atau dengan perkataan lain, ilmu adalah sinonim dengan pengetahuan ilmiah, scientific knowledge. Menurut tata bahasa Indonesia berdasarkan hukum diterangkan berangkan, hukum DM ya. Kalau Inggris MD berangkan diterangkan. Ketegangan dari dua kategori itu masuk kategori yang sama biasanya menunjukkan dua objek berbeda. Pendapat lain dalam konferensi tersebut, ilmu merupakan genus di mana spesies seperti ilmu batinan, ilmu agama, filsafat, dan pengetahuan. Yang demikian, maka terminologi ilmu pengetahuan adalah sinonim dengan scientific knowledge. Ilmu pengetahuannya scientific knowledge. Ilmu adalah sinonim dengan knowledge, dan pengetahuan dengan science. Berdasarkan hukum diterangkan DM, maka ilmu pengetahuan adalah ilmu knowledge yang bersifat pengetahuan, scientific. Secara de facto dalam lapangan dunia keilmuan teknologi, ilmu sudah sering digunakan sebagai seperti dalam metode ilmiah, ilmu alam ya. Adapun kelemahan dari pilihan ini ialah bahwa kita terpaksa meninggalkan kata ilmu pengetahuan dan hanya menggunakan kata ilmu saja untuk sinonim sains dalam bahasa Inggris. Dengan mengambil ilmu pengetahuan untuk scientific knowledge, ilmu untuk knowledge dan pengetahuan untuk sains, maka diadakan perubahan antara lain. Metode ilmiah diganti dengan metode pengetahuan. Nah, berubah jadinya ya. Ilmu sosial, the social sciences diganti dengan pengetahuan sosial atau ilmu pengetahuan sosial. Ilmuwan diganti dengan ahli pengetahuan. Pertama, pada hakikatnya mempunyai dua fungsi utama. Sebagai sarana komunikasi antar manusia, fungsi komunikatifnya bahasa ya. Bahasa sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang menggunakan bahasa tersebut, fungsi klasik. Pengetahuan suatu bahasa haruslah memperhatikan kedua fungsi tersebut agar terjadi keseimbangan yang saling menunjang dalam pertumbuhannya. Dua, soal alat komunikasi pada pokoknya bahasa mencakup tiga unsur. Bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang berkonotasi perasaan emotif, berkonotasi sikap agresif, dan berkonotasi pikiran penalaran. Perkembangan bahasa pada dasarnya adalah pertumbuhan dari tiga fungsi komunikasi tersebut agar mampu mencerminkan perasaan, sikap, dan pikiran untuk kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Ketiga, setelah melihat secara strategis pengembangan bahasa dilihat dari tiga sisi fungsi komunikasi bahasa, maka perhatian akan kita alihkan untuk melihat kaitan antara fungsi utama dari bahasa. Keempat, untuk mencerminkan perkembangan zaman, maka fungsi komunikasi bahasa harus secara terus-menerus dikembangkan. Namun walaupun demikian, harus secara sadar dan waspada kita jaga agar fungsi kohesif dari bahasa Indonesia yang merupakan milik yang sangat berharga dalam berbangsa dan bernegara. Kelima, perkembangan bahasa tentu saja tidak dapat dilakukan oleh sektor lain yang juga tumbuh dan berkembang. Sekiranya bahasa berkembang terisolasikan dari sektor lain, maka bahasa mungkin bersifat tidak berfungsi dan bahkan kontraproduktif. Enam, kamu harus fair, teriak seseorang kepada saya. Sekolah ketika soal tentang kanak-kanak. Apakah fair itu? Tanya dia. Bagi saya yang otak untuk menjawab pertanyaan itu, membuka buku ternyata tidak ada pandangan kata yang tepat untuk itu. Jadi dari sedikit percakapan data disebutkan bahwa kita harus menggunakan bahasa yang memasyarakat di kalangan masyarakat luas. Terlebih untuk para keilmuan agar tidak terjadi kesenjangan. Nah, oke, habis ini dulu ya, kita lanjutkan minggu depan.